Bersama lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Excel untuk pemula bagian yang ke-93 kali ini, dan sekaligus juga video saya yang ke-843 di channel ini, saya akan menyampaikan menu-menu tersembunyi ataupun menu yang bisa kita style sendiri, yaitu dengan menggunakan fasilitas dari Microsoft Excel yang disebut sebagai Excel Option Custom Ribbon. Nah, seperti apa itu dan bagaimana caranya? Mari kita ikuti bersama-sama saja. Oke, yuk. Iya, ini adalah apa yang setelah kita buat di dalam seri ke-92, yaitu kita bisa memanfaatkan text box dipandu dan digabung dengan shape seperti ini. Anda tinggal melanjutkan sendiri. Variasi kreativitas hukumnya wajib dan mutlak sehingga Anda bebas untuk berkreasi, silakan. Nah, sekarang kita menambahkan satu sheet baru dan kita kasih nama custom ribbon. Sebagai jembatan keledai, custom itu kita bisa plesetkan atau bisa kita terjemahkan sebagai customer atau pemakai atau user gitu. Ya, jadi kita itu di dari segi pandangan Microsoft, kita sebagai customernya Microsoft. Nah, Ribbon itu adalah menu-menu yang sudah kita bahas mulai dari home, insert, page layout, dan seterusnya. Nah, perhatikan yang namanya Ribbon itu sebetulnya kan punya sub-sub Ribbon mulai dari home itu punya anak clipboard, font, ya, alignment, number, style, ya, kemudian sales, editing. Beberapa sudah kita bahas, walaupun ada banyak hal atau sub-sub Raven yang belum kita bahas, tapi sementara kita anggap cukup ya, walaupun Anda bisa berkreasi sendiri. Apalagi nanti setelah Anda mengetahui apa yang disebut sebagai custom Raven. Prinsipnya begini, Microsoft Excel memberi kesempatan kepada kita untuk menciptakan dalam tanda petik ya, atau membuat ribbon-ribbon sesuai apa yang kita butuhkan. Contoh, ini kalau Anda lihat semua in English kan, mulai home, insert, page layout, formulas, data, review, view, help. Nah, ini Acrobat belum tentu ada. Kemudian ada tell me what you want to do. Ini juga salah satu rintisan dari Microsoft untuk menuju artificial intelligence ya. Jadi konon mulai, bukan konon ya, sudah ada kabar terbaik, kabar gembira untuk kita semua, bahwa mulai tahun 2023 ini Microsoft sudah menanamkan artificial intelligence di produknya, sehingga tidak tertutup kemungkinan di dalam beberapa waktu ke depan Anda sudah tidak akan lagi berjumpa dengan Microsoft Office, karena sudah diganti dengan Microsoft 365 ya, 365, di mana di dalamnya sudah ditanam yang disebut artificial intelligence. Oke, itu wacana ataupun juga suatu berita bagus, sekaligus juga tergantung siapa yang mendengar berita ini. Kalau yang pesimistis tentu itu kabar jelek ya. Tapi kita harus optimis. Eh, Bagi yang suka belajar tentu ini adalah berita bagus, ya maka syukurilah itu. Oke, sekarang kita tanpa berkepanjangan mari kita praktekkan apa yang disebut sebagai custom ribbon. Langkah pertama Anda klik file. Di sini tentu setiap versi dari Microsoft Excel-nya itu ada pilihan-pilihan. Ada beberapa versi di sini langsung ada option. Tapi di dalam versi 365 seperti yang saya pakai ini ada menu pendahulunya yaitu More. Ya, Anda klik aja. Kalau Anda langsung option ya boleh. Ini tempat saya option ini di dalam anak sub atau sub menu dari More. Anda bisa langsung bisa
di beberapa versi optionnya. Sama aja ya, kita klik option. Perhatikan ada dialog box semacam ini yang disebut sebagai Excel option. Nah, di dalam Excel option inilah ada yang namanya customize ribbon atau custom ribbon. Kita klik. Nah, perhatikan di sini ada beberapa pilihan-pilihan ya. Kalau Anda cermat di sini ada beberapa perintah-perintah yang disusun secara alfabetis di sini ya, di sebelah kiri ini yang saya gerak-gerakkan ini. Kemudian di sini ada add ataupun remove ya. Walaupun Anda harus hati-hati jangan sampai apa yang sudah ada sebagai default ke remove. Walaupun bisa kita tambahkan lagi, tetapi letaknya bisa tidak sesuai aslinya. Walaupun fungsinya tetap. Nah, selain dua pilihan kiri dan kanan, Anda juga punya eh, rekomendasi dari Microsoft sendiri, yaitu kita boleh memilih pilihan perintah-perintah yang direkomendasikan. Ada yang namanya popular comments, yaitu perintah-perintah yang paling populer. Ya, kalau kita klik di sini, nah itu ada pilihan lagi ya, ada all comments, ada macros, ada file tab dan seterusnya. Kemudian di samping itu kita juga punya customize the ribbon. Ya, ini. Kalau kita klik anak panah dari menu customize uh, ribbon atau customize the ribbon, maka akan muncul pilihan lagi. Kita mau milih yang mana? Ini ada all tabs atau main tab. Kalau kita pilih main tab misalnya, ini ada pilihan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa juga memilih new tab. Contoh, new tab. New tab berarti kita akan muncul menu baru. Ya. New tab. Nah, di dalam new tab ini, new tab dua kali ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita oke, kita belum melakukan isian dari masing-masing new tab yang sudah saya lakukan dua kali itu. Misalnya saya oke, apa yang terjadi? Maka perhatikan di eh, ribbon kita, ini ada tambah new tab ya kan ini. Ini yang disebut sebagai ribbon yang baru kita buat. Namanya karena belum dikasih nama ya tetap new tab di sini. Dan mereka berdua ini belum punya sub-sub. Nah, maka sekarang kalau kita file, masuk kembali ke option ya, kemudian eh, customize ribbon lagi, tentu menu kita yang namanya new tab bisa kita manage ya. New tab ini kan kita tadi punya customnya. Ini bisa kita arahkan dengan anak panah di sini. Ya, kalau saya gerakkan anak panah, dia akan menuju ke atas di sini. Kalau saya oke lagi, maka posisinya paling kiri di sini. Ya, ini simulasi-simulasi simpel sederhana tapi sangat inspiratif sehingga Anda bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Saya kembali ke option, kemudian custom ribbon. Jadi tadi new tab aktif di sini. Ya, kalau kita turunkan dia akan berada di mana yang kita inginkan. Misalnya saya letakkan di sebelah paling kanan di sini. Nah, new tab ini bisa kita rename ya. Judulnya kan masih new tab. Ini saya rename menjadi eh, menu misalnya ya, menu pilihan
Menu pilihan saya misalnya. Oke. Ya, oke lagi. Perhatikan di sini ada menu pilihan saya. Perhatikan. Tetapi sekali lagi ini belum ada isinya. Nah, ada satu new tab lagi yang di sana. Ini akan kita hapus misalnya ya. Ini dengan ini sebetulnya dua hal yang sama, tetapi yang satu sudah di rename, yang ini masih asli. Nah, kita akan melakukan dua hal. Yang pertama akan dihapus, menghapus. Maka ini simulasinya adalah buatan sendiri sehingga aman. Karena apa? Karena kalau menu bawaannya kita hapus, walaupun dia minta konfirmasi ya itu, tapi bahaya, sangat berbahaya. Kalau Anda bisa mengembalikan lagi ya nggak masalah. Kita tekan tombol delete. Tak mau ya. Di sini ada tombol reset. Ya, kita tekan tombol reset. Tak mau dia. Nah, gini aja. Ini kan ada checklist ya. Checklistnya ini bisa on off. Kalau sifatnya off, ya, kita klik OK, maka sudah kembali, sudah tidak ada di situ. Nah, menu pilihan saya ini akan kita isi sekarang. Caranya sama, yaitu file, more option, kemudian customize ribbon, kemudian kita pilih ini menu pilihan saya. Nah, di dalam menu pilihan saya ini kita masukkan, misalnya kita akan membuat copy, add. Ya, harusnya masuk ke menu pilihan saya. Oh, ya ini menu menu pilihan saya, new group. New group ini juga kita kasih nama. Grupnya apa? Bisa kita kasih gambar yang kita suka, walaupun tidak harus ini. Tidak harus. Di sini boleh dikasih nama baru ya. Namanya apa? Pilihan. Pilihlah gitu ya. Grupnya pilihlah. Di sini pilihlah. Maka di dalam menu pilihan saya, kalau kita oke sekarang, menu pilihan saya ini ada grup namanya pilihlah. Tapi ini belum kelihatan kenapa? Karena belum kita masukkan perintahnya. Masuk ke more option sekali lagi, customize ribbon. Nah, di sini. Ya, jadi custom ribbon, misalnya saya memilih kopi. Nih, kopi. Kopi ini misalnya saya rename menjadi salin. Sehingga kalau kita oke, di dalam menu pilihan saya ada pilihan namanya pilihlah salin. Nih. Tambah lagi satu, tempel misalnya. More, option, kemudian customize ribbon, kita pilihlah. Sini kita ambil paste. Ya ini urut abjad ya, alfabet Anda pilih, boleh dikulir, ambil paste. Paste, kita add. Nah, nah paste ini bisa kita rename, kita ganti menjadi tempel. Oke, oke, kemudian oke lagi. Sehingga menu eh, tab-tab yang aslinya mulai dari home, insert tetap ya, ini tetap tetap ada di situ ya. Lalu di sini ada menu pilihan saya. Menu pilihan saya kalau kita klik ada dua, yaitu salin dan tempel. Sehingga apakah dia jalan?
kita cek aja. Kita ketik apapun, boleh angka, boleh huruf. Kalau ini kita klik, ya. Berarti kan kalau kita arahkan ke sini sudah ada perintahnya copy Ctrl O. Kalau kita klik salin, maka dia akan masuk ke suatu tempat namanya clipboard. Dan kalau kita klik tempel, ya seperti kalau kita paste di situ. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam video ini tentang customize ribbon. Selamat mencoba, di mana saya sudah memberi contoh bagaimana menambah satu ribbon pilihan kita. Kebetulan tadi kita kasih nama menu pilihan saya. Di dalam menu pilihan saya ada sub menu yang namanya pilihlah. Yang di dalam menu pilihlah ada dua perintah, yaitu eh, salin, di mana hasilnya adalah Ctrl O atau copy, dan satu lagi adalah tempel yang hasilnya adalah paste atau Ctrl V. Silahkan di-share ya video ini supaya banyak teman relasi Anda yang terinspirasi dengan apa yang saya baru saja sampaikan. Sehingga dengan demikian mereka akan menjadi kompeten, bisa mempraktekkan untuk mendukung pekerjaan mereka sehari-hari. Maka saya, Anda, dan relasi maupun teman Anda yang mempraktekannya menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke? Ya, kemudian salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.